Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dan 17. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-16 saja. Demikianlah firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika seorang ibu pergi ke pasar, tentu banyak sekali barang-barang yang ia bisa lihat dan beli. Namun bagi para ibu, mereka akan memilih barang-barang yang hanya diperlukan saja, baik itu sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun bumbu-bumbu masak. Hal ini disebabkan karena sesuai permintaan dari keluarga dan manfaatnya bagi kehidupan mereka. Demikian dengan Tuhan, yang adalah pribadi yang maha kuasa, berdaulat, dan menentukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dan 17, menceritakan Yesus memberikan pengajaran kepada para murid bahwa pertama, mereka dipilih Allah. Yesus memilih para murid bukanlah sebuah hal yang sembarangan. Ia mengetahui latar belakang dan apa yang akan mereka lakukan pada masa yang akan datang. Pemilihan ini bukanlah bergantung kepada kehendak atau keinginan para murid, melainkan karena keinginan dari Allah. Demikian dengan kehidupan kita. Ia memilih kita menjadi murid atau umatnya bukan karena kehendak atau keinginan diri kita sendiri, melainkan karena kedaulatan Allah, sehingga mendapatkan anugerah ini. Maka daripada itu bersyukurlah tidak semua orang dipilih Allah, sehingga ketika kita dipilih itu merupakan sebuah hal yang membahagiakan. Kedua, mereka harus menghasilkan buah, yang memiliki arti bahwa ketika seseorang hatinya telah melekat kepada Kristus sebagai pokok anggur dan dirinya adalah rantingnya, ia akan menghasilkan buah yang matang dan dapat dinikmati. Cara untuk menghasilkan buah itu ialah dengan memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus mendapatkan buah yang luar biasa, yaitu keselamatan. Dalam kehidupan para murid, apapun yang mereka minta untuk mendukung di dalam penginjilan, Tuhan akan jawab sesuai dengan kehendak dan kemurahannya, sehingga kehidupan mereka harus menjadi berkat. Dan yang ketiga, mereka harus saling mengasihi. Untuk memberitakan Injil, hal yang terpenting di dalam diri para murid haruslah memiliki kasih. Kasih itu membawa mereka kepada perasaan supaya jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa dan masih di dalam kegelapan dapat melihat terang yang sejati, sehingga dengan kasih dapat membawa mereka kepada keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus. Maka daripada itu, kita harus bersyukur jika Tuhan boleh memilih kita menjadi murid-muridnya, di mana Ia memberikan tugas bagi kita untuk memberitakan Injil, sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan berbuah di dalam Tuhan. Dan dasar untuk melakukan semuanya itu ialah kasih Allah yang tinggi di dalam kehidupan kita. Marilah kita melaksanakan tugas ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah memilih dan menetapkan kami menjadi murid-Mu. Ajarkan dan bimbing kami, ya Tuhan, untuk memiliki keberanian memberitakan Injil, sehingga banyak orang yang mengenal Engkau dan percaya serta dapat diselamatkan.
biarlah kasih-Mu terus melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.